warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran kita ya, lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 3 subtema 1 pembelajaran 4 bersama dengan Bu Fatma. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Baik, kalau antum sudah selesai berdoa, kita masuk ke pembelajarannya. Ya, pada pembelajaran 4, sama seperti di pembelajaran sebelumnya, antum akan melihat sebuah percakapan yang dilakukan oleh Siti dan Lani. Baik, mari kita baca sama-sama. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita, sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayur lainnya. Oh ya? Mengapa kamu lebih suka wortel, Lan? Tentu saja, aku lebih suka wortel karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Oh iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Ya, jadi itu percakapan antara Siti dan Lani. Mereka sedang menceritakan tentang wortel sebagai salah satu makanan dalam hal ini sayur-sayuran yang itu mengandung vitamin A ya, dan baik untuk mata. Baik, mari kita mengenal wortel lebih jauh lagi. Mengenal wortel ya. Jadi mari kita sama-sama menyimak ya. Bu Fatma membacakan salah satu tulisan ya tentang mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari, seperti halnya buah-buahan. Sayur-sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat sebagai jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok petani yang bersangkutan dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjual secara berkeliling. Nah, itulah tadi perkenalan singkat tentang wortel. Nah, antum masih mengingat tidak ya pembahasan kita sebelumnya terkait interaksi manusia ya. Jadi dalam pembahasan tentang wortel ini, mengenal wortel ini, dibahas juga terkait interaksi di lingkungan ya, lingkungan pengusaha wortel ya ataupun petani wortel. Kira-kira berdasarkan cerita ini, apakah antum bisa menunjukkan interaksi
manusia dengan lingkungan ya. Contoh interaksi antara manusia dan lingkungan. Ya. Benar sekali ya. Jadi adapun interaksi manusia dengan lingkungan pada cerita ini yaitu interaksi antara petani dengan tanaman wortel ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan interaksi manusia dengan lingkungan sosial? Apakah antum bisa memberikan contohnya? Ya, benar sekali ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang antum bisa dapat dari cerita ini yaitu hubungan antara pemasok, kemudian petani wortel, dan kemudian juga distributor ya, maupun penjual sayur yang langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling ya. Jadi itu merupakan hubungan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya, baik. Nah, kemudian kita akan membahas tentang contoh iklan layanan masyarakat ya. Jadi, contoh iklan layanan masyarakat ini masih berhubungan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial ya. Bisa kita lihat contoh yang pertama ya. Jadi contoh yang pertama itu cuci tanganmu ya. Ayo pakai sabun kuman mati, tangan happy. Jadi inilah salah satu iklan layanan masyarakat ya. Jadi kalau berbicara tentang iklan itu tidak hanya sekedar bagaimana menjual suatu produk ataupun jasa, tetapi juga iklan itu ada yang dinamakan iklan layanan masyarakat ya, atau iklan yang bertujuan untuk mengajak kepada masyarakat untuk melakukan suatu hal ya. Misalnya melakukan hal-hal yang bersifat positif atau yang bersifat baik. Di sini dicontohkan kita diajak untuk mencuci tangan ya, menggunakan sabun agar terhindar dari kuman. Contoh yang berikutnya, buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi kita diajak untuk membuang sampah pada tempatnya ya, agar kita bebas dari penyakit dan bebas dari banjir. Kemudian contoh yang ketiga, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Ya, jadi ini juga adalah contoh iklan layanan masyarakat. Berdasarkan ketiga contoh iklan layanan masyarakat ini, apa yang antum bisa simpulkan? Ya, jadi pada iklan layanan masyarakat, ya sebagaimana iklan pada umumnya, pertama dia memiliki kata kunci ya. Kata kunci itu adalah hal utama yang dibahas pada iklan tersebut ya. Jadi iklan yang pertama kita disuruh untuk cuci tangan ya, berarti cuci tangan itu ya, atau menjaga kesehatan. Berarti ini kunci dari iklan ini adalah cuci tangan ya. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya ya, berarti kata kuncinya ya bisa tempat sampah ya, atau membuang sampah ya. Kemudian ada juga contoh iklan yang ketiga ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi semua memiliki kata kunci. Kemudian juga pada iklan itu diberikan juga gambar ya, gambar yang menjelaskan terkait iklan tersebut ya. Jadi ada yang gambar yang pertama kita ambil contoh, ada gambar tangan dan gambar kuman ya. Gambar yang kedua ada gambar tempat sampah dan orang yang lagi membuang sampah. Gambar ketiga ada gambar lidi ya. Jadi sesuai dengan iklannya ya. Jadi gambarnya sesuai dengan iklannya ya. Jangan sampai iklannya mengajak untuk cuci tangan pakai sabun, tetapi gambarnya itu adalah gambar tempat sampah ya. Jadi tidak cocok. Nah, ya jadi iklan itu yang pertama tadi ada kata kuncinya ya, kata kunci yang dibahas dalam iklan tersebut. Kemudian yang kedua gambarnya yang sesuai dengan iklan, dan kemudian yang ketiga adalah kalimat ajakan untuk melakukan sesuatu ya. Jadi itulah ciri-ciri daripada iklan ya. Dalam hal ini termasuk juga iklan layanan masyarakat ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Fatma jelaskan hari ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk antum. Jazakumullah khairan katsiran kepada antum yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Bu Fatma tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.